Haleluya, 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 shalom. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Fokus iman serupa dengan Kristus. Ini adalah pelajaran kita hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku kasih Tuhan, poin yang kedua, kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena banyaknya kita menyumbang ke gereja, bukan karena kita melayani, bukan karena kita berbuat baik, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Seburuk apapun masa lalumu, sehancur apapun kau kemarin, seburuk apapun perilakumu, atau sehancur apapun kau kemarin, engkau dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh pengampunan dosa di atas kayu salib, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dia memanggil kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih Tuhan, untuk dibenarkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebetulnya kita ini sudah ada di pinggir jurang maut. Kita akan masuk ke jurang maut, tetapi Yesus Kristus menangkap kita, memulihkan kita, membenarkan kita serupa dan segambar dengan Kristus. Persoalan yang sangat besar di dalam dunia ini bukan persoalan dari kerjaan. Persoalan yang besar dalam dunia ini bukan masalah persoalan nggak punya pasangan hidup, belum punya anak, belum punya rumah, dan lain sebagainya. Tetapi persoalan yang sangat besar adalah persoalan menyelesaikan dosa. Oleh karena dosalah manusia menciptakan banyak agama. Adalah itu usaha manusia untuk datang kepada Tuhan, memperoleh kebenaran. Namun berbahagialah Bapak Ibu Saudara, kita yang telah dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, melainkan karena kasih karunia daripada Yesus Kristus. Nah, di dalam kebenaran firman Allah berkata bahwa kita adalah pokok anggur yang bukan asli, pokok anggur yang bukan kepunyaan Allah. Kita ini dicangkokkan ke pokok anggur sejati, yaitu Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, sebagai pokok anggur yang dicangkokkan ke pokok anggur yang sejati, tentu kita tidak boleh untuk sombong. Kita tidak boleh untuk angkuh. Oleh karena apa? Yang asli saja bangsa Israel dihukum dibinasakan. Apalagi kau dan aku yang dicangkokkan, Bapak Saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 17 mulai dikatakan begini. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak bercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi kita yang dibenarkan, ketika kita angkuh, ketika kita sombong, ketika kita tidak mau hidup dalam kebenaran yang asli saja, itu dipotong dan dibuang. Apalagi engkau, pokok anggur yang bukan asli, yang dicangkokkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 11-12 berkata begini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan
datang dari timur, dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang sudah ada di dalam kerajaan surga, yang duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub, bisa saja dilemparkan ke api neraka. Apalagi kau dan aku, saudara. Itulah sebabnya sekali lagi, jangan sembrono dengan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Hiduplah sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau telah dibenarkan. Bukan karena kebaikanmu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.